dalam melaksanakan program ini, baik mulai dari pendaftaran, pengukuran, dan penerbitan sertifikat, ada melakukan pemungutan biaya apa tidak gitu. Mohon penjelasan dari Pak Maulana ini sebagai Kepala seksi Pak. Kepala seksi Penetapan hak dan penetapan hak. Ya boleh Pak, tolong dijelaskan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya jelaskan bahwasanya terhadap program PTSL atau yang definisikan sebagai program pendaftaran tanah sistematis lengkap, itu memang program yang memang dicadangkan oleh Bapak Presiden, di mana pada program tersebut untuk kegiatan pendaftaran tanahnya itu gratis Pak. Itu memang dari pihak BPN tidak melakukan pemungutan ataupun tidak melakukan pembiayaan tarif berupa penerimaan negara penerimaan negara bukan pajak atau disingkat PNBP. Itu PNBP-nya Rp0. Kemudian terhadap progres pengukuran dan kemudian pengumpulan data yuridis itu juga tidak dibebankan kepada masyarakat, melainkan memang sudah dilakukan subsidi oleh negara. Kemudian memang ada beberapa kegiatan yang menurut SKB 3 Menteri, itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, kemudian Menteri ATR BPN mengakomodir terhadap iuran dari masyarakat. Itu memang ada beberapa kategori Pak. Tujuan daripada iuran tersebut adalah terhadap proses pra pensertifikatan, bukan proses pensertifikatan. Proses pra pensertifikatan itu seperti apa? Contoh untuk dokumen-dokumen itu kan perlu yang namanya materai 10.000, kemudian terhadap duplikasi, kemudian fotokopi semacam segalanya, kemudian juga pemasangan patok itu kan memerlukan biaya juga Pak. Jadi untuk di Aceh itu dimaksudkan biaya maksimalnya itu 250. Itu biaya maksimalnya, otomatis tidak boleh lebih Pak dari 250, tapi dimungkinkan untuk dilakukan pengurangan terhadap biaya maksimal karena ketentuan mengatakan biaya maksimal, biaya minimal tidak ada, bisa jadi Rp0, bisa jadi 10.000, bisa jadi 100.000, otomatis berdasarkan kesepakatan antara pihak desa sama masyarakat. Kemudian juga itu ada 3 item Pak untuk pembiayaan pra pensertifikatan. Bisa dari iuran masyarakat yang 250 itu tadi maksimalnya, bisa dari swasembada masyarakat yang mungkin dari orang-orang yang ada sponsor ataupun ada yang berkepentingan di situ bisa membiayai. Kemudian biaya-biaya lainnya yang memang dibetulkan menurut ketentuan. Contoh seperti mungkin ada dari perusahaan melakukan kegiatan sosial, mungkin di desa ini dia menerima bantuan pembiayaan dari perusahaan ini untuk melakukan pensertifikatan terhadap tanah-tanah warga di sekitar, itu dimungkinkan Pak. Tapi yang untuk biaya dari masyarakat itu maksimal 250, minimal pun nanti bisa dibicarakan selama itu bisa menguntungkan bagi masyarakat. Intinya dari BPN dalam hal ini tidak dibolehkan untuk memungut, tidak dibolehkan. Tapi apabila terjadi pemungutan itu bisa Bapak laporkan ataupun bisa dilakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ketentuan. Intinya pada hari ini saya sampaikan pihak BPN tidak bisa memungut biaya terhadap kegiatan PTSL ini Pak. Maulana tadi sebagai apa di Badan Pertanahan Kabupaten Singkil? Ya, saya selaku Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah Pak. Bapak, apakah terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini yang dilaksanakan di Kabupaten Singkil di beberapa kampung, sepengetahuan Bapak, adakah pungutan yang dilakukan oleh desa-desa kepada masyarakat terhadap yang Bapak sampaikan tadi untuk pra pensertifikatan, baik itu untuk uang fotokopi, uang untuk beli materai dan uang pematokan, itu spontan Bapak ada apa tidak itu? Memang sepengetahuan kami dan juga kita lakukan sosialisasi di desa, karena sebelum kita lakukan kegiatan kita memang diwajibkan untuk sosialisasi Pak. Sosialisasi itu manfaatnya ialah memberi edukasi kepada masyarakat hal-hal aspek apa saja yang harus dilengkapi oleh masyarakat untuk melengkapi data fisik dan data yuridis agar dari pihak BPN bisa melakukan proses pensertifikatan. Di saat sosialisasi tersebut juga kita sampaikan bahwasanya itu memang dimungkinkan untuk dilakukan penarikan biaya sebesar 250. Kenapa kita sampaikan 250? Karena kita untuk mencegah nih Pak, biar tidak terjadinya pemungutan di luar ketentuan yang memang sudah disebutkan di SKB 3 Menteri. Kemudian apakah nanti itu
terjadi pemungutan di luar daripada 250, otomatis itu di luar kewenangan BPN selama itu memang bukan dari petugas kita yang memungut biaya tersebut, Pak. Tapi kalau misalnya dari pihak desa ada mengut 300 atau 500, itu nanti bisa dilakukan peninjauan hukum, apakah akan dilakukan upaya hukum terhadap penyelidikan atau penyidikan untuk terhadap pembiayaan di luar dari ketentuan yang memang sudah ditentukan, Pak. Masalah pungutan ini tidak ada ya arahan atau perintah dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, tidak ada itu ya? Saya tegaskan lagi, tidak ada perintah dari kita untuk melakukan pemungutan terhadap warga. Malahan dari kami, Pak, kami berulang kali menyampaikan 250 itu biaya maksimalnya. Kalau misalkan terhadap anak yatim, kalau misalnya digratiskan ya silakan digratiskan. Kemudian terhadap orang kurang mampu silakan dibicarakan antara pihak desa dengan pihak masyarakat. Otomatis jangan gara-gara 250 ini menghambat masyarakat untuk mengurus sertifikat gratis ini, Pak. Karena seperti yang saya jelaskan tadi juga, ini sertifikat gratis kita lakukan kegiatan dalam satu desa itu sekali. Otomatis tidak bisa kita lakukan tahapan yang kedua kalinya. Cuma terhadap permasalahan biaya yang menjadi hambatan kita di lapangan untuk melakukan inventarisasi, saya sampaikan mohon kelonggarannya dari pihak desa untuk meringankan terhadap biaya-biaya, karena memang di ketentuan maksimal 250 otomatis bisa dilakukan minimalisir, ataupun kalau misalnya bisa dilakukan penihilan terhadap biaya pensertifikan itu silahkan dibicarakan sama warganya. Jadi saya mau tanya, Bapak tadi ada menyebutkan bahwasanya ada diperbolehkan untuk mengutip Rp250.000. Dalam SKB 3 Menteri tentunya ada amanat dari pasal-pasal tersebut. Bagaimana dasar hukum pemungutan itu? Ya, apa dasar hukum pemungutan itu? Artinya kan ada tentu, Bapak tadi sampaikan sebelum melakukan program ini tentu sosialisasi dengan pemerintah daerah, bukan hanya dengan pemerintah desa. Baru nanti apabila anggaran ini tidak disediakan oleh negara, maka pemerintah daerah membuat peraturan bupati atau peraturan wali kota. Menurut Bapak, apakah ada peraturan bupati Aceh Singkil terkait pungutan yang Rp250.000 ini yang itu dilakukan oleh desa yang sepengetahuan Bapak? Memang di situ, Pak, itu kan keterlibatan dari 3 menteri ya, Pak. Yang pertama Menteri Desa, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian ATR BPN. Dan itu memang diperintahkan kepada pemangku kepentingan. Contoh seperti Kementerian Desa memintakan kepada kepala desa untuk berperan aktif dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga memerintah kepada tiap-tiap daerah menerbitkan aturan-aturan terkait pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, baik itu berupa mekanisme, kemudian pihak yang terlibat, kemudian juga yang terakhir tadi terhadap pembiayaan. Karena di SKB 3 Menteri itu kan disebutkan 250, tapi dengan diterbitkan aturan bupati itu bisa dilakukan penguatan, Pak, terhadap penguatan itu di masing-masing daerah itu bisa bervariasi selama tidak lebih dari 250. Seperti Aceh Besar, kalau tidak salah saya penguatan itu telah terbit perbubnya, Pak. Perbubnya itu 200.000 seingat saya ya, Pak. Aceh Singkil, Pak. Aceh Singkil. Kalau misalnya di Aceh Singkil dapat saya sampaikan sampai pada saat ini itu belum diterbitkan perbubnya, Pak. Belum ada perbubnya, Pak. Tapi pungutan ini sudah ada yang dilakukan oleh desa-desa. Mungkin dari anggarannya bukan disediakan di dana desa, bukan ya? Memang kalau terkait anggaran terhadap dana desa itu kan kita kembali kepada selaku pengelola anggarannya, Pak. Karena saya tidak tahu mekanisme penganggaran itu seperti apa. Jadi yang terakhir, Pak, artinya memang pungutan yang dilakukan oleh pihak desa kepada masyarakat ini itu memang kan kalau mungkin kita ketahui benar adanya. Itu memang tidak ada, artinya aliran dana itu ke pihak Badan Pertanahan itu yang bagian ukur apa tidak ada itu, Pak. Sampai sekarang tidak dibolehkan itu, Pak ya. Artinya saya sampaikan dan juga saya tekankan terhadap biaya-biaya 250 itu tidak dibenarkan untuk pembagian jatah, Pak. Untuk pembagian jatah. Artinya, pembagian jatah untuk artinya dari pihak Badan Pertanahan yang turun ke lapangan tidak dibolehkan ya. Artinya memang kegiatan tersebut itu berupa kegiatan operasional di lapangan, Pak, dari pihak desa. Desa saja ya. Ya, terima kasih, Pak. Wah, ini penjelasan yang sangat membantu bagi kami. Ya, mudah-mudahan program PTSL ini bisa berjalan dengan lancar dan Aceh Singkil ini tanah-tanahnya bisa terinventarisir ataupun bisa didata oleh pihak Badan Pertanahan. Boleh izin saya bisa menyampaikan, Pak, sedikit, Pak. Ya. Ini memang kita harapkan dan juga kita inginkan terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini
itu memang kegiatan yang sangat strategis Pak dari Presiden, karena memang Presiden juga mengalami kesulitan terhadap program terhadap pendaftaran tanah. Maka dari itu sekarang dari kementerian kami diwajibkan untuk melakukan pendaftaran tanah seluruh Indonesia Pak. Dan juga kami harapkan juga memang beberapa ada kendala seperti terkait biaya. Apabila orang kurang mampu yang mungkin 250 itu terlalu berat, mohon dengan kerendahan hati dibantulah warga-warga yang memang ekonominya itu memang memberat, karena ini pun kita bukan merebut tanah hak orang, melainkan kita membantu daripada tanah hak orang itu tersebut bisa disertifikat sehingga bisa memberikan modal kerja Pak. Baik Pak, jadi ini saya berterima kasih kepada Bapak, dan apa yang Bapak sampaikan ini mungkin akan saya publikasikan sebagai sosialisasi kepada masyarakat.